boleh tanya nggak Pak? Boleh. Hari ini hari olahraga nasional atau hari model sedunia sih Pak? Kenapa emang? Tadi bintang tamunya model-model mulu, saya minder jadinya. Kamu kan juga model. Oh iya. Ya kan? Kos kaki, model kos kaki. Model kos kaki. Happy birthday, happy birthday, happy birthday siapa? Siapa yang mau tahu? Siapa saja yang ulang tahun. Hari ini kita dibawakan kue oleh Endita. Ini bikin Endita dulu ya. Iya, cobain. Boleh aku cobain? Siapa Boleh tahu coba. suka gitu. Ini Waduh. makanan sehat soalnya. Masih Sehat. dingin banget. Ini cake-nya sehat. Oh iya ada buah-buahan. Ada buah-buahannya. Nggak pakai pengawet. Makan enak, olahraga oke gitu. Olahraga tetap. Ini enak loh Enak beneran. banget, Endita, enak banget. Gua nggak bohong. Ini namanya kue Budapest. Budapest cake. Iya. Budapest cake. Kenapa dinamakan Budapest? Karena emang aslinya itu dari Hongaria namanya Budapest cake. Jadi di sini kita bikin, aku sama teman-teman Lu pada ngobrol aja ya? Aku sama teman-teman aku bikin, jadilah aku jualan gitu. Ini udah berapa lama? Baru sebulan. Ini. Terus responnya gimana? Responnya positif banget sih. Jadi kan jualan online Bubis Corner. Terus ya udah setiap seminggu 3 kali kita nge-bake gitu. Oh ya ampun. Dan ini enak banget. Enak banget, enak banget. Masa suka? Suka. Alhamdulillah. Aku pesan Nggak ya? bohong ya? Aku pesan ya. Iya deh. Ntar PM Yang ada ya. coklat-coklatnya ada. Nggak ada Yang maksudnya yang lain. Ada nanti. Tipe yang lain? Tipe yang lain ada. Tipe 24 apa tipe 45? 36 aja lah. 36. Tapi ini kue nggak bikin sariawan kan? Nggak bikin sariawan karena Jadi buah-buahan, buah-buahan. nggak pakai pengawet. Buah-buahannya ada kiwi, ada stroberi. Kiwinya kan vitamin C Vitamin tinggi C kan? tinggi, Betul. orange, Jadi- aman buat anak kecil. Jadi sebenarnya penyebab sariawan itu bukan kue. Katanya gara-gara kue, gara-gara manis, makan ini. Tapi Enggak. kuenya kalau sehat gini mah emang nggak Enggak, penyebab sariawan. sariawan itu terjadi karena mulut yang tergigit. Awalnya biasanya gitu Biasanya ya. begitu. Bisa saja pada saat makan atau ngobrol. Mm-mm. Atau juga karena makan sambil ngobrol. Iya. Kan kalau lagi ngedate kan suka gigit-gigit bibir gitu. Biar teksnya gitu ya. Lagi dia suka nggak tanpa sengaja gitu. Ini so imut gitu kan. So imut Jadinya kan gitu. malu Seksi gitu. Terus kalau dikasih kembang, Kalau bisa aja gigit-gigit gitu kan. Itu sariawan kan. lama-lama sariawan tuh. Iya. Pernah pengalaman ya kamu ya? Terlalu banyak konsumsi makanan yang panas dan pedas juga bisa Bisa menyebabkan bikin sariawan. sariawan katanya. Bisa juga disebabkan penggunaan produk kesehatan yang tidak cocok sama kita. Misalnya pasta gigi Pasta atau gigi, obat-obat obat. yang memang nggak cocok sama mulut kita. Kemudian Jarang jarang minum. Jarang gosok gigi. Hmm. Itu mah bukan sariawan aja kalau jarang gosok gigi. Gigi juga rusak. Kayak goa itu gigi. Makanya penting banget kita menjaga kebersihan terutama waktu mau tidur ya. Itu dia. Nah ini tips mengobati sariawan. Yang pertama adalah daun kemangi. daun kemangi ya. Daun Jadi kemangi. caranya adalah kunyah 4-5 daun kemangi. Ini efisien untuk meredakan nyeri sariawan dan mengobati lebih cepat. Nah, daun kemangi. Oh, saya baru tahu juga nih. daun kemangi. Oh, itu lebih ini ya, Ya. secara alamiah ya. Betul. Kemudian selanjutnya ada bawang mentah dan pepaya. Bawang Kedua mentah. bahan ini, kedua Bawang bahan ini bisa mempercepat sistem pengobatan. Cukup diletakkan saja pada bagian yang luka. Nah, ini ya. Nah, oke. Kemudian apalagi Endita? Kopi bubuk dan kantung teh. Iya. Ambil sedikit kopi bubuk atau kantung teh, lalu Ya. berikan di bagian yang sariawan. Biarkan beberapa menit, lalu kumur dengan air bersih. Sebentar, Pak. Bapak telinganya yang sariawan. Saya pikir ini Oh, bukan, anting. bukan buat anting. Oke, terus? Oh, bisa pakai ini ya. Luar biasa loh, saya baru tahu ya. Diapain Coba ini? ya. Ini sedikit kopi bubuk atau kantung teh diberikan di bagian yang sariawan. Oh. Jadi kalau misalnya boleh pilih mau kantung teh atau si kopi bubuk itu Kopi ya, Dit, bubuk ya? satu. Satunya boleh ya. Sukaan yang mana rasanya, Iya. ya kan? ditempelin, dibasahin dulu, habis itu ditempelin. Selanjutnya pisang ya. Pisang dan madu. Pisang dan madu. Jadi caranya mana yang sariawan di bibir beginin aja. Gituin ya. Dijamin ledes. Caranya ada gimana? Pisang dan madu buat dihaluskan. pasta. Dibuat pasta dulu. Oh, dihaluskan. Buat pasta dari pisang dan madu. Caranya haluskan pisang dengan sendok atau blender. Setelah itu campurkan dengan madu. Madu. Habis itu dicocolkan ya. Cocol ya, dicocol. Dioleskan pada luka. Ditotolkan kepada luka tersebut atau Iya, betul sariawan sekali. tersebut. Ya itulah tipsnya, mudah-mudahan bisa dicoba ya. Kayaknya sih oke juga nih. Berguna juga tuh, Berguna berguna juga. banget. Saya baru Sariawan tahu. tuh meskipun penyakit kecil tapi geger. gemes banget.
itu bener-bener gak enak banget. Ini berdua cewek suka gosip gak sih? Ih, katanya kalau orang bergosip itu malah bikin sariawan, Pak. Ah, nggak mungkin. Nggak mungkin. Ih, Gosip itu justru Ngomongin menyimpan orang. manfaat yang sehat. Mana ada gosip banyak manfaatnya. Kalau gosipnya yang baik baru banyak manfaatnya. Maksudnya gosip baik dong. Oh, gosip yang baik. Gosip itu kan sering diidentikan dengan kegiatan negatif. Ya kan? Namun ilmuwan justru menemukan sisi positifnya. Profesor dari Oxford University, Robin Dunbar. Dunbar ya. Menyebutkan- Ini profesor dari Oxford lagi ya. Iya. Ngurusin gosip ya. Namanya juga Profesor Gosip. Menyebutkan bahwa gosip bisa membuat panjang umur Ya ampun. karena denyut jantung seseorang akan naik ketika melihat seseorang berperilaku buruk. Tapi Ngomongin orang. peningkatan ini akan lebih terkontrol ketika ia dapat memberitahu orang lain apa yang telah ia sikat. Oh, jadi benar-benar positif. Oke lah, dia ngomongin soal kelakuan negatif dari seseorang. Tapi ya mendingan langsung disampaikan ke orang tersebut. Jadi kan nggak ngomongin kan, Iya, nggak nggak ngomongin bergunjing, nggak itu. bergunjing. Jadi pelajaran jadinya. Justru positif, ya kan? Benar, Nggak benar, bergunjing jadinya. Dan juga gosip mampu mendekatkan diri dengan teman dan juga membantu mempelajari informasi penting tentang siapa yang harus dipercaya. Widih. Oh, jadi kita ngambil gosipnya gosip yang positif ya? Positif lah. Walaupun Iya. yang negatif kayak tadi disampaikan ke orangnya. Ya, Kalau betul. berperilaku buruk, jadi tidak bergunjing. Malah jadi kayak nasehatin ya? Nasehatin. Kamu jangan begitulah, Iya. gini-gini gitu Betul, kan. betul. Nah, kemudian juga jaringan sosial. Ini mempunyai pengaruh yang besar pada kesejahteraan dan kebahagiaan. Kebahagiaan seseorang. seseorang. Mungkin jaringan sosial semakin dekat, semakin banyak, semakin orang banyak ini dong ya. Banyak silaturahmi. Silaturahmi lah ya, daripada bergosip ya. Iya. Jadinya akrab, terus jadi seneng banyak teman. Kita mau nggak pernah gitu. bergosip ya, Iya. nggak Nggak pernah. pernah. Kita mau ngomongin nih yang positif semuanya. Betul ya, harus begitu ya. Iya, seperti itu. Kemudian apalagi bisa mengurangi stres lagi, penelitian dari Universitas California Berkeley menunjukkan manfaat bergosip bagi tubuh seperti mengurangi stres serta menurunkan perilaku buruk. Nah, itu. Oh, tapi kalau misalnya yang gosipnya itu benar-benar negatif, menghadapi si tukang gosip kan kadang-kadang ada yang benar-benar menyebalkan ya, benar-benar Iya. mengganggu ya. Betul. Iya. Hmm. Oh, enak dia mau makan lagi dia. Iya. Gue pikir sibuk ngapain, tadi minta garpu buat makan. Enak Biar banget. kuat syutingnya. Memang enak nih, Pak. Jangan makan mulu lah, Pak. Oke. Cara menghadapi si tukang gosip. Pertama adalah jangan terlihat bingung. Satu yang harus kita ingat, jangan membuat mereka merasa menang. Terlihat bingung, sedih, dan tidak percaya diri membuat kita terlihat kalah. Angkat kepala Anda, tersenyum lebar. Angkat kepala Anda, tersenyum lebar. Angkat Apalagi bahu. Angkat bahu dan berjalanlah dengan langkah yang mantap. Nah, saya yakin kalau Anda melakukan hal seperti ini, tukang gosip itu akan minder. Dia akan merasa Bukan kalah. minder, takut dia pikir. Tunjukkan bahwa kita bahagia. Kita happy. Coba daripada gimana Endita? Kita bahagia daripada marah-marah, mending ngelawan mereka dengan berprestasi. Nah. Buat Oh. mereka tidak sehebat kita. Upload lagi, Pak. Enak ya, Pak, Budapestnya ya. Enak banget emang. Karena mereka ngabisin waktu untuk ngegosipin kita, sementara kita ngabisin waktu dengan berprestasi. Tuh, karena Gitu. para haters itu adalah orang terdekat kita. Orang yang paling tahu kita dan paling sayang sama kita. Kenapa? Mereka tuh ngabisin waktu buat cari tahu kejelekan kita. Sementara kita mah santai-santai baik. Iya. Dia mah rajin banget ya. Rajin Yang banget. menjelekan orang. Tahu banget itu. Bener. Itu yang paling tahu. Lebih tahu malah daripada kita sendiri. Iya, hebat ya. Jangan kepoin accountnya si penggosip itu. Karena kalau sampai ada postingan yang menyindir, itu bisa bikin kita capek hati dan Iya. juga malah memicu untuk pertengkaran kan. Betul. Ih, udah aja biarin Udah, aja. cuekin aja anjing menurun kafilah kerimbat. Biarin aja. Biarin aja. Pak. Itu zaman sekarang ya, Bo. Zaman salon ya. Iya, calon sekarang kan. Tapi kalau udah sampai keterlaluan, hadapi. Gimana? Hadapi. Ya? Hadapinya gimana? Nggak ada salahnya untuk tanya Oh langsung. iya betul. Lo Ada maksud lo masalah apa? Hah? Lo emang ada masalah sama gue? Nggak. Ngana maksudnya apa, Ngana? Hadapinya dengan cara elegan. Yaitu elegan. angkat kepala, Angkat kepala. senyum lebar, angkat bahu, jalan mantap. Ya kelak itu satu kita yang salah urat. Lo ada masalah apa lo? Introspeksi diri lah, yang pasti Introspeksi introspeksi diri. diri, ya kan? Boleh. Coba ingat-ingat sisi buruk kita. Siapa tahu kita yang salah juga. Tahu kita yang salah. Gue bacain aja deh ya. Iya, iya, Lu iya. pada makan ya. Iya. Barangkali ada sikap kita yang bikin orang itu sakit hati atau jangan-jangan karma karena atau jangan karma karena
kamu juga ngegosip. Bisa jadi kan? Iya, Karena kita gosip, digosipin orang lagi, ya kan? Karma does work. Beneran. Tuh. Tapi pernah nggak digosipin sama orang itu dan ketahuan dan paling jahat banget, pernah nggak? Digosipin apa ya? Nggak pernah sih kayaknya digosipin orang. Gue digosipin orang nggak pernah. Apa nggak tahu ya? Nggak pernah tahu ya. Apa pura-pura nggak tahu. Udahlah gitu Udahlah kan. bener. Kita cuekin Gituin aja gosip-gosip yang lalu biarlah berlalu. Apa tadi? Anjing menggonggong? Kafilah rimbat. Yakin aja. Gosip mitos lah, itu mah mitos gitu kan. Iya. Sama kayak mitos yang ini. Mitos apa? Katanya kalau sehat kita tuh harus minum 8 gelas dalam sehari. Itu mitos. Karena sebenarnya nggak harus 8 gelas air putih dalam sehari. Banyak makanan-makanan yang mengandung air. Kayak gini nih ada buahnya juga mengandung air. Mengandung Ya kan? Mengandung air bahkan mengandung umpan. Mengandung umpan. Oke, semakin seru nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama Andy Taya. Jangan kemana-mana, tetap di pagi-pagi.